بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار إخواتي في الله وأخوات في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di malam yang cerah ini kembali Allah takdirkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kejahilan yang ada dalam diri kita berkurang, hilang dan sirna. Kita berharap kepada Allah Ta'ala kita terbimbing di dalam berkeyakinan, di dalam berbicara, dan di dalam beramal. Kita tahu bahwa Allah menciptakan kita hanya satu tujuan, agar kita beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar supaya jin dan manusia itu beribadah hanya kepadaku. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata. Dan kita juga tahu bahwasanya syaitan dan bala tentaranya
berupaya sekuat tenaga untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Membikin kita ragu-ragu. Membikin kita terlena dengan dunia. Membikin kita tergoda dengan syahwat. Membikin kita terombang-ambing dengan subhat. Dan juga kita tahu di dalam jiwa kita ada hawa nafsu yang terus merongrong dan berupaya agar kita senantiasa mengikuti hawa, di mana Allah menyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu terus menerus memerintahkan pada perkara yang jelek. Maka ikhwati fillah wa akhwati din, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selamatkan kita dari kebodohan diri kita sendiri. Allah selamatkan kita dari hawa nafsu. Allah selamatkan kita dari makar-makar syaitan dan bala tentaranya. Maka melalui majlis-majlis ilmu bersama Ahlus Sunnah yang membaca kitab ulama Ahlus Sunnah, kita berharap kita bisa mentauhidkan Allah, menjadikan seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Dan kita berharap dan berupaya seluruh amalan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu amalan-amalan kita perbaiki. Kita cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan berbagai macam kesyirikan. Kita tinggalkan berbagai macam kebid'ahan supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kita tinggalkan berbagai macam kemaksiatan yang mendorong kita untuk terjatuh dalam kebid'ahan dan kesyirikan. Kita tinggalkan berbagai macam perkara-perkara yang mengantarkan kita terjatuh dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa kali pertemuan kita membaca di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, atau Al-Jawabul Kafi liman sya'ala anid dawa'is syafi, jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang penyakit dan juga obatnya, atau tentang obat yang mencukupi. Nah, barakallahu fikum. Tentang orang-orang yang tertipu. Kita pelajari kitab ini agar kita mengerti apakah kita termasuk orang yang tertipu atau tidak. Kalau memang ternyata kita termasuk orang yang tertipu, mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita tidak lagi termasuk orang yang tertipu. Ada yang tertipu dengan sifat Allah, Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Pengampun, sehingga dia berbuat dosa seenaknya, terus-menerus melaksanakan perbuatan dosa besar. Ada juga yang tertipu dengan husnuzon, bahwa Allah sesuai dengan perasaan hamba, sehingga dia husnuzon, pasti Allah mengampuni dosanya, sekalipun dosanya sepenuh langit dan bumi. Maka dia tidak berhenti dari kemaksiatannya. Inilah yang kita kaji pada minggu yang telah lalu. Maka insya Allah kita akan sempurnakan lagi kajian ini dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Nah, yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa bil jumlati, secara umum, fa husnudzon, yang namanya prasangka baik, husnuzon itu
innama yakunu ma'in iqadi asbabin najah. Yang namanya husnuzon itu akan muncul, akan terwujud ketika terwujudnya sebab-sebab keselamatan. Apa perkara-perkara yang menyebabkan hamba itu selamat? Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat? Takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah kasih solusi, pasti Allah kasih jalan keluar dari semua problematika yang dia hadapi, dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Sebab seseorang itu selamat di dunia dan akhirat ketika hamba itu bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, akan selamat dia di dunia dan juga selamat di akhirat. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan, dia akan selamat. Orang yang bertakwa akan husnuzon kepada Allah. Ketika dia mengerjakan perintah Allah, dia berharap mudah-mudahan Allah terima amalan ibadah yang dia lakukan. Dia husnuzon. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang bertakwa. Tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Husnuzon dia pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia selama ini. Dia husnuzon, Allah akan mengampuni dosanya dan akan masukkan dia ke dalam jannah ketika dia bertakwa. Oleh sebab itu, al-muallif rahimahullah menyatakan, fa husnuzon innama yakunu mal in'iqadi asbabin najah. Sesungguhnya yang namanya husnuzon itu hanya akan muncul, hanya akan terwujud ketika terwujudnya sebab-sebab keselamatan. Ketika seorang hamba mengerjakan perkara-perkara yang menyebabkan dia selamat, yaitu beramal dan amalan soleh, meninggalkan perkara-perkara maksiat, dosa, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, insyaallah akan muncullah husnuzon. Wa amma ma'al in'iqad asbabul halak fala yata'at ihsanuzzon. Dan adapun ketika terwujudnya atau ketika seorang hamba melakukan perkara-perkara atau sebab-sebab yang membinasakan, dan kata lain dia tidak bertakwa, tetap saja maksiat, bahkan melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa besar yang lainnya, maka ketahuilah, kata Syekh, fala yata'atta ihsanuzzon, maka tidak akan datang, tidak akan muncul yang namanya husnuzon. Tidak akan datang, tidak akan muncul yang namanya husnuzon. Yang ada justru berputus asa. Ayo tobatlah. Untuk apa tobat? Dosamu sudah terlalu banyak. Kezaliman yang kamu lakukan sudah terlalu besar. Apa mungkin Allah akan mengampuni dosa saya? Dosa saya sudah terlalu banyak. Ya sudahlah, terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekali. Dia berputus asa ketika dia tidak menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini dia kerjakan. Tidak mungkin timbul husnuzon, yang ada justru su'uzon. Berprasangka jelek terhadap Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Bahwa Allah telah murka padanya, akan mengazabnya, menyiksanya. Ini yang muncul ketika seseorang itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan.
Ikhwati fillah wa akhwat fid din, fa in qila. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau dikatakan kepada kalian, bal yata'atta dzalik, mungkin aja mas, mungkin saja yang namanya husnuzon itu muncul sekalipun seseorang itu berbuat dosa dan maksiat, bisa saja dia husnuzon. Nah, wa yakunu mustanad husnuzon si'ata maghfiratillah wa rahmatihi wa afwihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa annahu la tanfa'uhu al-'uqubatu wa la yadurruhu al-'afw. Kata seorang, bisa jadi, mungkin saja seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maksiat, dosa-dosa besar, tetapi yang muncul adalah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu ketika husnuzon bersandar atau bersandarnya maka jadilah bersandarnya husnuzon dengan luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya pemaafnya Allah, wajudi, dan luasnya kedermawan Allah, kemurahan Allah. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, bahwasanya bahwasanya rahmat Allah melampaui kemurkaannya. Wa annahu la tanfa'uhu al-'uqubah, apa sih manfaatnya Allah menghazabnya, menghukumnya? Enggak ada manfaatnya Allah menghukumku, katanya. Wa la yadurruhu al-'afwu, dan apa sih mudaratnya Allah memaafkan aku? Aku husnuzon, pasti Allah maafkan. Maka ketahuilah, nah, orang-orang itu adalah orang yang tertipu. Yang dia menyatakan bisa jadi seseorang itu ketika berbuat dosa yang muncul husnuzon. Husnuzonnya bersandar dengan sifat Allah yang rahmat Allah yang maha luas. Sifat Allah, luasnya ampunan Allah. Allah kan maha pengampun. Nah, tertipu dia. Rahmat Allah kan luas. Bahkan rahmat Allah itu melampaui kemurkaan Allah. Allah memang punya sifat ghadab, marah. Tetapi kan rahmat Allah mendahului marahnya. Sebelum dia marah, rahmatnya sudah duluan. Sehingga dia nggak jadi marah. Seseorang bersandar dengan sifat Allah maha pengampun, pemaaf. Allah maha pemurah, maha dermawan. Sehingga dia pun tetap terus melakukan perbuatan dosa, terus melakukan perbuatan maksiat, terus melakukan berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan dan dosa-dosa besar. Beranggapan, enggak, untuk apa Allah mengazabnya, enggak ada manfaatnya kok mengazab aku. Kalau Allah memaafkan aku kan enggak ada mudaratnya. Pasti Allah memaafkanku. Maka ketahui ikhwati fillah, ini orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan luasnya rahmat Allah, luasnya maghfirah Allah, luasnya afwillah. Sifat Allah pemaaf, wajudillah, dan sifat Allah wujudihi, dengan sifat Allah yang maha dermawan. Ini orang yang tertipu. Qila, maka katakan padanya, kamu jawab, ketika kamu menyatakan, mas, yang namanya husnuzon itu enggak mungkin muncul kecuali kalau terwujudnya kamu mengerjakan sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan, yaitu bertakwa pada Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larang Allah, insya Allah akan muncul husnuzon. Siapa bilang
Mungkin saja seseorang itu husnuzon sekalipun dia itu berbuat dosa. Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Bukankah Allah itu Maha Karim, Maha Mulia? Dan rahmat Allah itu melampaui kemurkaannya. Enggak ada untungnya Allah nyiksa saya. Dan enggak ada ruginya Allah memaafkanku, kata dia. Qila, maka jawablah. Maka katakan kepadanya. Jawablah, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-amru hakadha. Memang benar. Urusannya demikian. Betul, Mas. Memang benar Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah itu melampaui kemurkaannya. Memang betul, enggak ada manfaatnya Allah nyiksa kamu, enggak memudaratkan Allah ketika Allah memaafkanmu. Betul. Wallahu fawqa dzalik, bahkan Allah di atas itu semua, di atas persangkaan kamu, di atas yang kamu katakan. Wa ajal, Allah Maha tinggi. Wa akram, Allah Maha mulia. Wa ajwad, Allah Maha ajwad. Wa arham, Maha pemurah. Dan juga Maha penyayang. Lebih penyayang dari apa yang kamu sangka. Betul. Walakin, akan tetapi, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, akan tetapi, innama yad'u dzalika fi mahallihi al-la'iq bihi. Hanya saja, Mas, hanya saja Allah meletakkan yang demikian itu, sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha mulia, yang maha pemurah, maha penyayang. Allah letakkan sifat-sifat ini fi mahalihil laik bihi, pada tempat yang cocok. Dia akan merahmati orang-orang yang berbuat baik. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah kasih rahmat, Allah kasih hidayah kepada orang yang bertakwa. Allah bimbing orang yang beramal soleh. Oleh yang hadir di majlis ilmu diberi hidayah oleh Allah. Allah doakan mereka. Allah bangga kepada mereka. Karena Allah mulia. Allah Maha Pemurah. Allah kasih pahala pada mereka. Sifat-sifat Allah yang mulia tadi Allah letakkan pada tempatnya. Enggak mungkin kemudian Allah letakkan sifat-sifatnya yang mulia, yang maha tinggi, maha mulia, maha pemurah, maha penyayang, justru dikasih kepada pendosa, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mujrimin. Enggak mungkin. Masa orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mencaci maki Allah, yang merendahkan agama Allah, kemudian dimuliakan oleh Allah? Ya enggak lah. Sifat-sifat Allah yang mulia tadi Allah letakkan pada tempatnya. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmati. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia disifati dengan sifat hikmah. Apa artinya hikmah? Adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kalau Allah menakdirkan segala sesuatu, pasti ada hikmahnya. Wal izzah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan izzah, maha perkasa, maha kuat, maha perkasa. Wal intiqam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat intiqam, yang akan menghukum. Wa syiddatil batsh, dan Allah disifati dengan siksaannya yang pedih. Wa uqubati man yastahiqqul uqubah
Dan Allah akan menyiksa siapa saja yang berhak disiksa. Allah hanya menghukum orang-orang yang berhak untuk dihukum. Siapa yang orang yang Allah hukum, yang Allah siksa? Tentunya para mujrimin yang senantiasa berbuat dosa dan tidak tobat pada Allah Ta'ala. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan disiksa. Allah ancam. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat kuat, sangat dahsyat. Untuk siapa? Tentunya untuk para pendosa. Untuk orang-orang yang mereka melanggar syariat Allah dan tidak tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa yang kamu ingat cuma nama-nama Allah, cuma sifat-sifat Allah? Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahmah. Tapi enggak ingat dengan nama dan sifat Allah. Aziz, Dzuntiqam, Syadidul Iqam. Sangat keras siksanya. Kenapa yang diingat cuma Maha Rahmat Allah, kasih sayang Allah? Kemudian kamu tertipu dengan sifat-sifat itu. Tentunya sifat-sifat Allah letakkan pada tempatnya. Orang yang Allah maafkan, yang Allah ampuni, yang dimuliakan, yang disayangi, tentunya hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah. Maka ketika dia tergelincir dalam suatu perbuatan dosa dan maksiat, dia tobat, Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Dan Allah letakkan sifat-sifatnya Al-Aziz, Al-Intiqam, Wasyiddatul Bats, Wal-Uqubah. Nah, Wal-Uqubah ma yastahiqul uqubah, tentunya Allah siksa orang-orang yang musyrik, yang mati dalam keadaan syirik, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mujrimin, para pembuat mati dalam keadaan berbuat dosa dan tidak tobat pada Allah Ta'ala, wal munafikin, dan orang-orang munafik dan yang lainnya. Maka tentunya Allah letakkan nama dan sifatnya pada tempatnya yang pas. Falau kana mu'awwalu husnil dhann ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalikal bir wal fajir wal mu'min wal kafir wa walihu wa aduhu wa walihi wa aduwihi. Fama yanfa'ul mujrimal asma'uhu wa sifatuhu. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya husnuzon hanya bersandar dengan nama dan sifat Allah semata, dia husnuzon, tetapi sandarannya Allah kan Maha Pengampun, karena Allah punya nama Ghafur, Allah punya sifat mengampuni. Allah punya sifat Jawad, Maha Pemurah. Allah punya sifat rahmah. Rahmat Allah luas. Allah punya nama Rahman, punya nama Rahim, punya nama Ghafur, Al-Afu, Maha Pemaaf. Kalau seseorang hanya bersandar dengan nama dan sifat Allah saja, tanpa disertai dengan amalan soleh, tanpa mengerjakan amalan-amalan yang membuat dia selamat dunia dan akhirat, yaitu tanpa takwa, terus apa bedanya antara orang-orang yang orang-orang yang baik dengan fajir, para pendosa? Nah, tidaknya bedanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani husnuzon pada Allah, bahkan husnuzonnya ekstrim. Apa kata orang Yahudi? Apa kata orang Nasrani? Nah, dia menyatakan bahwasanya surga itu khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani dan bukan untuk yang lainnya.
Subhanallah, husnuzonnya luar biasa. Nah, sudah berbuat syirik, menganggap Nabi Isa pezina. Orang Yahudi kan menganggap Maryam berzina, Nabi Isa anak zina. Nah, sudahlah mereka menyekutukan Allah dengan Uzair, menyatakan Uzair sebagai anak Allah. Jahat lagi, tidak beriman dengan Rasulullah. Tapi husnuzon, kelak surga itu khusus untuk kami, untuk orang-orang Yahudi, alah orang Nasrani itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, dan mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Orang Islam tidak boleh. Husnuzonnya kepada Allah luar biasa, dan suuzonnya terhadap kaum muslimin luar biasa. Tetapi dia husnuzon, itu bukan husnuzon, namanya tertipu. Orang-orang yang tertipu. Kalau memang husnuzon, seharusnya kamu beriman kepada Rasulullah SAW. Kamu akui kerasulan Nabi Muhammad yang memang terdapat dalam kitab kalian, Taurat dan Injil. Akan ada Nabi setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kitab Taurat maupun Injil. Siapa yang artinya Ahmad? Yaitu orang yang terpuji. Siapa yang terpuji? Nabi Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Mereka tidak beriman, bahkan mereka kufur, bahkan mereka berupaya untuk memerangi Nabi Muhammad dan juga memerangi dakwah Nabi Muhammad, memerangi dakwah tauhid dan membunuh orang-orang yang bertauhid, sehingga terjadi peperangan demi peperangan. Tapi anehnya mereka tertipu, menyatakan bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya 40 hari saja. Sesungguhnya surga itu khusus bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini orang-orang yang tertipu. Tidak cukup yang namanya husnuzon itu hanya berlandaskan dengan nama-nama dan sifat Allah saja. Karena kalau cuma bersandar dengan nama-nama dan sifat Allah saja, maka tidak bisa dibedakan antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang yang beriman dengan orang yang kafir. Nah, orang Nasrani, Yahudi husnuzon, kaum muslimin juga husnuzon. Apa bedanya? Kalau enggak beramal soleh, kalau enggak bertakwa. Orang Yahudi dan Nasrani enggak mau bertakwa, enggak mau mengerjakan perintah Allah, enggak mau meninggalkan larangan Allah. Kalau cuma husnuzon dengan nama dan sifat saja, tanpa takwa, tanpa amalan-amalan soleh, maka enggak bisa dibedakan mana orang yang baik dengan orang yang jelek, mana orang mukmin, mana orang kafir. Wa waliyu adu. Mana wali Allah dan mana musuh Allah Ta'ala enggak bisa dibedakan. Padahal Allah sudah jelaskan siapa walinya. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apa artinya takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah artinya takwa. Tetapi kalau husnuzon hanya dengan nama Allah dan sifat Allah saja, tanpa takwa, tanpa mengerjakan perintah-perintah Allah, tanpa meninggalkan larangan Allah Ta'ala, enggak jelas lagi mana musuh, mana lawan, mana kawan. Enggak jelas lagi mana musuhmu, mana temanmu, mana wali Allah, mana musuh Allah, enggak jelas lagi. Fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu, maka tidak bermanfaat bagi pendosa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak bermanfaat bagi pelaku dosa besar, bagi pembuat dosa. Loh, Allah kan Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Tidak bermanfaat kalau kamu tidak tobat. Tidak bermanfaat kalau kamu tidak berhenti dari perbuatan dosamu. Tidak bermanfaat kalau kamu masih melakukan perbuatan syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan. Tetapi kalau
kamu tobat dari perbuatan dosamu, kamu tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, tobat pada Allah Ta'ala, baru nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu bermanfaat bagimu. Kamu menangis karena dosa-dosamu yang mengingat masa lalumu, karena dosa-dosamu yang banyak. Ya Allah At-Tawwabur Rahim. Ya Allah, Zat yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ampuni aku ya Allah. Bermanfaat. Nah. Dan Allah betul-betul menerima tobatmu. Allah akan terima tobatmu sebelum nyawa keluar atau sampai dari tenggorokan, sebelum terbit matahari dari barat, maka tobatmu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagi pelaku dosa besar yang tidak berhenti dari perbuatan dosanya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak bermanfaat baginya. Waqad ba'a bisakhatihi, dan sungguh mereka membeli atau melaksanakan perkara-perkara yang membuat Allah murka, yang bikin Allah wa ghadabihi, yang bikin Allah marah. Bagaimana Allah akan merahmati, mengampuninya? Dia durhaka dan orang tuanya. Dia membentak ibu dan bapaknya. Padahal, ridha Allah bidha walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Wasakhatullah, dan kemurkaan Allah bisakhatul walidain. Kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Di orang tuanya dibentak-bentak, ngeyel dengan orang tuanya. Tapi husnuzan, nanti saya masuk surga. Surganya Firdaus lagi, yang paling tinggi bersama Nabi lagi. Lah bagaimana kamu akan masuk surga? Kamu mengerjakan perkara yang Allah murkai, membuat Allah marah. Wa ta'arrada li la'natihi, dan kamu menghadapkan dirimu untuk kena laknat Allah. Karena la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang tuanya dicaci maki, direndahkan, dihinakan. Kamu mengharapkan surga, tetapi kamu melakukan perkara, kamu menantang laknat Allah, mengerjakan perkara-perkara yang membuat kamu kena laknat Allah. La'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang mereka membela kejahatan. La'anallah man awa muhdatsa. Allah melaknat orang-orang yang membela kebid'ahan. Sudah tahu itu kebid'ahan, kamu bela, kena laknat. Tetapi kamu husnuzon, nanti kamu akan masuk surga, mendapatkan bidadari, mendapatkan ini dan itu. Bagaimana hal ini akan terjadi? Wa awdu'a fi maharimihi wa antaka hurmatihi. Bagaimana kamu akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, kalau kamu meruntuhkan kehormatan Allah Ta'ala, artinya mengabaikan keharuman-keharuman Allah. Apa yang Allah haramkan malah kamu kerjakan. Apa yang Allah halalkan malah kamu nggak mau, kamu tinggalkan, dan kamu melanggar, kamu tinggalkan kehormatan-kehormatan. Ikhwati billah wa khafid din, bal husnuzan yanfa'u man taba. Bahkan yang namanya husnuzan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang taubat. Bismillah. Wa nadima, dan yang namanya husnuzan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang menyesal. Astaghfirullahaladzim. Sudah berapa tahun saya tinggalkan sholat sunnah. Astaghfirullahaladzim. Sudah betapa banyak waktu yang saya sia-siakan. Aduh, aku menyesal. Kenapa dulu saya nggak sungguh-sungguh? Aku menyesal. Kenapa saya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya?
Aku menyesal. Kenapa ketika orang tuaku masih hidup aku tidak berbakti dengannya? Aku menyesal ketika aku masih kecil. Kenapa tidak menghafal ayat-ayat Allah? Sekarang sudah susah menghafalnya. Dia tobat pada Allah. Dia menyesali perbuatan kesalahan-kesalahannya. Menyesali dosa-dosa, maksiat-maksiat yang selama ini dia kerjakan. Dia menyesal. Wa aqla'a, dia pun mencabut. Artinya dia berupaya dia hentikan dosa-dosanya. Dan dia berupaya untuk membersihkan dirinya. Wa baddalat sayyi'ata bil hasanah. Dan dia ganti amalan-amalan jelek yang selama ini dia kerjakan, ganti dengan yang baik. Dulu suka mencuri dan korupsi, sekarang suka sedekah dan infak. Dulu suka mencaci maki, sekarang suka mengucapkan salam dan menyebutkan kebaikan orang lain. Dulu suka menyakiti, kemudian dia ganti dengan suka ngobati dan membantu orang lain. Dia ganti amalan-amalan jeleknya dengan amalan-amalan yang hasanah. Wastaqbala baqiyati umrihi bil khairi wat ta'ati. Dan dia mempersiapkan, dia hadapkan dan mempersiapkan sisa umurnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Ya, aku udah menyesal. Tapi selama masih hidup berarti ada kesempatan untuk beramal soleh. Jangan lagi sia-siakan. Dia manfaatkan waktu yang tersisa. Entah itu 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, 1 jam. Yang penting dia gunakan untuk kebaikan, ketakwaan kepada Allah. Dia tidak sia-siakan. Dan tidak ada istilah terlambat untuk tobat. Walaupun cuma 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Dia hadapkan dirinya. Dia persiapkan dirinya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan di sisa-sisa hidupnya, di sisa umurnya. Summa husnuzon, setelah dia beramal dan amalan soleh, amalan kebaikan dan ketaatan, muncullah husnuzon. Dia pun husnuzon. Saya yakin Allah akan ampuni diriku. Saya yakin Allah memaafkanku. Saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan-amalanku. Saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga. Saya yakin Allah tidak akan pernah menyiksaku, tidak akan memasukkan aku ke dalam neraka. Kapan husnuzon itu terjadi? Ketika dia beramal dan amalan soleh. Ketika dia bertakwa. Ketika dia tinggalkan perbuatan-perbuatan jelek dan maksiat, kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat dia tinggalkan, akan muncullah husnuzon yang sebenarnya. Fahadha husnuzon, inilah yang disebut dengan husnuzon. Wal awalu, sedangkan husnuzon tetapi tetap berbuat dosa, itu bukan husnuzon pada hakikatnya. Itu adalah ghurur, orang-orang yang tertipu, terperdaya oleh dirinya sendiri. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ikhwati fillah wa fiddin, wala tatil hadzal fasl. Jangan kalian menganggap permasalahan ini terlalu panjang. Kok kemarin kan sudah masalah husnuzon, kok sekarang dibahas lagi? Jangan merasa panjang permasalahan ini. Fa innal hajata ilaihi syadidah likulli ahad. Maka sesungguhnya masing-masing individu sangat butuh dengan permasalahan ini. Ingin tahu, jangan sampai dia tertipu. Maka jangan kalian merasa panjang tentang permasalahan ini. Maka sesungguhnya masing-masing individu sangat butuh dengan perkara ini. Fa farqun baina husnuzan billahi wa bainal ghirrati bihi, sehingga dia pun bisa membedakan mana yang namanya husnuzan yang sebenarnya, mana dengan orang yang tertipu. Ikhwat fillah, mudah-mudahan kita sudah paham sekarang, sudah mengerti. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tertipu dengan diri kita sendiri lagi.
Mungkin bisa jadi pada waktu yang lalu kita tertipu. Berbuat dosa tapi husnuzon. Jangan dosa kecil. Tidak apa-apa. Allah kan maha pengampun. Tidak kan saya sholat. Nanti kan Allah ampuni. Tertipu. Kamu takut ya Allah. Astaghfirullah, ampuni ya Allah. Aku telah terjatuh dalam perbuatan dosa ya Allah. Walaupun dosa itu hanya sekecil lalat. Para sahabat dahulu akan ditimpa oleh gunung. Seakan-akan gunung itu sudah berada di atas bukit yang ada, atau bukit yang ada sudah ada di atas kepalanya. Tinggal menimpanya saja. Takut luar biasa. Walaupun dosa kecil. Segera dia tobat. Kalau tergelincir dalam perbuatan dosa, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus menerus di atas perbuatan dosanya. Segera berhenti. Hentikan perbuatan dosa dan maksiat. Cukup. Ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Mereka itulah orang-orang yang husnuzon. Siapa orang yang husnuzon? Satu, orang-orang yang beriman. Dan kita sudah pelajari di dalam kitab yang lainnya, Jami'ul Ulum wal Hikam, kalau disebut iman dan tidak disebut Islam, maka iman mengandung amalan-amalan zahir juga, amalan batin dan zahir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dia buktikan keimanannya dengan salat, dengan syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Sesungguhnya orang beriman dan orang-orang yang mereka berhijrah. Hijrah artinya dia berpindah dari tempat yang jelek, yang tidak bisa beribadah kepada Allah, ke tempat yang baik, yang dia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpindah, hijrah dari amalan-amalan jelek, pindah ke amalan-amalan soleh yang ikhlas dan sunnah. Dia pindah, dia tinggalkan teman-teman yang jelek, pindah, ganti teman-teman yang baik, yang soleh. Hijrah, bergabung bersama Ahlus Sunnah, sekalipun harus mengorbankan pekerjaannya atau tempat-tempatnya, sekalipun tempat kerjanya jauh, yang penting bergabung bersama Ahlus Sunnah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk memuliakan sunnah-sunnah agama Allah, syariat Allah. Jangan seperti mereka. Dia semangat beribadah kalau dekat rumah. Dia pengen pondok pesantren itu ada di sebelah rumahnya masing-masing, sehingga nggak keluar biaya, deket. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Setiap individu ingin pondok pesantren Ahlus Sunnah itu ada di samping rumahnya masing-masing. Itu pun setelah ada di samping rumahnya, malas taklim. Mana jihad, mana hijrahnya? Buktikan kalian hijrah karena Allah. Yang ketiga adalah jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Berjihad dengan harta dan jiwa dan nyawa. Korbankan harta kalian, korbankan jiwa kalian, korbankan waktu kalian, kesempatan kalian untuk memuliakan agama Allah, untuk mempelajari agama Allah, untuk mendakwakan syariat Allah. Kalau tiga perkara ini ada pada diri kalian, kalianlah orang-orang yang husnuzon, yang betul-betul berharap rahmat Allah. Ini sudahlah tidak beriman, kemudian nggak mau hijrah, malas kumpul bersama Ahlus Sunnah, nggak mau jihad, malas dia. Tapi husnuzon, mudah-mudahan aku akan masukkan surga Firdaus. Amin, amin.
Taklim malas, infak malas, sedekah malas. Dia ingin tempat kerjanya dekat sebelah rumahnya. Pondok juga sebelah rumahnya. Lihatlah Ahlus Sunnah di daerah-daerah yang lainnya. Sekalipun jauh tempat taklimnya, dia tempuh. Bahkan dia pindah rumah dekat bersama Ahlus Sunnah. Sekalipun pekerjaannya jauh, biarlah. Yang penting dekat untuk talabul ilmi. Supaya istri dan anak-anaknya bisa menimbu ilmu agama. Bukan kemudian ingin supaya ilmu itu mendatangi dia, sehingga nggak ada jihad padanya, pengorbanannya lemah. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang husnuzon pada Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang dia buktikan keimanannya dengan hijrah. Hijrah tempatnya dia pindah. Hijrah amalannya dia hijrah jadi amalan yang baik. Hijrah teman-teman yang ganti hijrah dengan teman-teman yang baik. Itu baru hijrah namanya. Bukan pengennya buka cabang baru. Sehingga memecah yang lama. Maka hijrah sungguh ikhwati fillah. Buktikan hijrah kalian. Buktikan jihad sekalian fisabilillah. Jihadnya bukan membela orang tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu, tetapi berjihadnya di jalan Allah fisabilillah. Baru mereka itulah orang-orang yang yarju rahmat Allah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Mereka itulah orang-orang yang husnuzon yang benar. Faja'ala haula'i ahlar raja. Faja'ala haula', Allah jadikan mereka itu adalah ahlar raja. Mereka lah ahlur raja. Orang-orang yang berharap yang sebenarnya. Orang-orang yang husnuzon. La battalina wal fasikin. Bukan orang yang berpangku tangan, yang mau enak saja. Bukan pula orang-orang yang sembrono. Bukan juga orang-orang yang fasik. Mana pengorbanan kita? Mana tawakal kita pada Allah? Takut kalau bergabung bersama Ahlus Sunnah, jauh tempat kerjanya, rezekinya berkurang. La haula wala quwata illa billah. Ongkos mahal Ustaz, bensin berapa sekarang? Subhanallah. Nggak ada apa-apanya walaupun miliaran yang kalian miliki dengan hidayah yang Allah berikan. Wallahi, apa yang kalian dapati sekarang ini, hidayah itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Maka berhijrahlah. Maka berjihadlah. Buktikan keimanan kalian kepada Allah SWT. Agar kalian termasuk orang-orang yang husnuzon kepada Allah Ta'ala. Bukan orang yang suka berpangku tangan. Tangan di bawah, malas kerja, malas berkorban, tinggal nunggu bantuan orang lain. Minta-minta. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 110. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Rabbmu Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang berhijrah mimba dimafutinu, setelah mereka mendapat fitnah, diuji, setelah diuji. Summa jahadu, setelah berhijrah, sekalipun mendapatkan ujian-ujian, jahadu, mereka berjihad, siap berkorban, korban waktu, korban harta, siap korban nyawa untuk membela agama Allah. Diuji, bukannya kabur, bukannya lari,
bukannya menjauh, diuji, justru dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasabaru, dan mereka bersabar, kata Allah taala, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, mim ba'diha, setelahnya, la ghafurur rahim, sungguh-sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah akan ampuni kalian, kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah setelah kalian hijrah, setelah mendapatkan fitnah, justru kalian berjihad. Setelah berjihad, kemudian kalian bersabar. Hijrah, jihad, sabar, baru kalian mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Bukannya berbuat dosa, maksiat, dosa besar, kemudian dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bukankah Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf? Betul. Tetapi siapa yang Allah ampuni? Siapa yang Allah maafkan? Siapa yang Allah sayangi? Orang-orang yang berhijrah, yang berjihad, dan yang sabar, bukan pelaku dosa besar. Kalau kamu melakukan perbuatan dosa dan tidak mau berhenti dari perbuatan dosa, kamu husnuzon, itu orang yang tertipu. Kamu akan diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah kalau kamu berhijrah, kamu berjihad, dan kamu bersabar, maka Allah akan ampuni dosamu dan Allah kasih rahmat kepadamu. An-Nahl ayat 110. Fa'akhbara subhanahu annahu ba'da hadhil asya', maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya itu ba'da hadhil asya', dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah setelah dia melewati perkara-perkara ini. Baru dia mendapatkan ghafurun, ampunan, rahimun, dan rahmat. Bagi siapa? Liman fa'alaha, bagi siapa yang melaksanakan 3 perkara ini. Apa saja? Hijrah, jihad, dan sabar. Ini surat An-Nahl ayat 110. Kalau dalam surat Al-Baqarah, beriman, hijrah, dan jihad, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka itulah orang-orang yang husnuzon. Fal alim, maka orang yang alim, orang berilmu, yad'ur raja mawadi'ahu, dia akan meletakkan yang namanya berharap, husnuzon itu diletakkan pada tempatnya. Wal jahil, dan adapun orang yang bodoh, al-mughtarrun, yang tertipu dengan dirinya sendiri, yad'u fi ghairihi mawadihi, maka dia akan meletakkan husnuzan ini bukan pada tempatnya. Sesungguhnya manusia itu jahulan zaluma. Sungguh yang namanya manusia itu betul-betul bodoh dan betul-betul zalim. Dan kita merupakan salah satu di antara manusia. Maka kita hilangkan kebodohan kita. Jangan sampai termasuk orang yang tertipu dengan diri sendiri. Tertipu, merasa bangga, sombong, merasa punya jasa, segala macam. Jangan sampai tertipu. Kita sungguh sangat butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita harus upayakan, ikhtiar kita harus terus hijrah. Jangan terbalik. Orang berhijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, malah kamu berpindah dari tempat yang baik malah ke tempat yang jelek. Maka ini orang yang tertipu. Bersabarlah, dan bersabarlah. Berjihadlah, dan berjihadlah. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.